sastra. Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Karya sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Periodisasi sastra adalah pembabakan waktu terhadap perkembangan sastra yang ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Hakikat sejarah sastra yang akan dipelajari yaitu pertama tentang tinjauan sastra, yang kedua tentang perkembangan sejarah sastra, yang ketiga yaitu sejarah sastra Indonesia dan sejarah sastra Nusantara, dan yang keempat adalah periodisasi sejarah sastra Indonesia. Yang pertama tentang tinjauan sejarah. Kepulauan Nusantara terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Lautan Teduh. Dihuni beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing memiliki sejarah, kebudayaan, adat istiadat, dan juga bahasa. Di abad-abad yang silam, beberapa kepulauan Nusantara berdiri kerajaan-kerajaan besar, yaitu di daerah Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaka, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu tentang perkembangan sastra. Sejak abad ke-19, ada hasil sastra bahasa Melayu yang ditulis oleh orang-orang yang berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera. Abdul Qadir bin Abdullah Al-Munsi terkenal karena karya-karya sastra yang tidak mengikuti karya sastra Melayu, melainkan mengikuti karya sastra yang berupa kebiasaan orang Inggris. Selain dari karya kesusastraan Melayu, ada juga karya kesusastraan Jawa, karya kesusastraan Bali, karya kesusastraan Sunda, dan karya kesusastraan Bugis, karya kesusastraan Aceh, dan lain-lainnya. Karya kesusastraan tersebut yaitu merupakan karya yang kaya dan sudah tua usianya. Yang ketiga yaitu tentang sejarah sastra Indonesia dan juga sejarah sastra Nusantara. Istilah ini digunakan untuk melingkupi berbagai sejarah sastra yang ada di Asia Tenggara. Sastra Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tulisan, yang kedua adalah lisan. Menurut bentuknya, sastra Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu prosa, puisi, prosa liris, dan juga drama. Prosa ialah karangan yang berbentuk bebas dan terikat. Kemudian puisi ialah karangan yang berbentuk terikat. Lalu prosa liris ialah karangan yang berasal dari gabungan puisi dan prosa. Kemudian yaitu drama. Drama adalah karangan yang berupa skenario untuk dipentaskan. Sastra Nusantara ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kepulauan Sumatera sampai Papua yang sekarang ini disebut sebagai sebagian dari wilayah besar Indonesia. Kemudian yang keempat ialah periodisasi sejarah sastra Indonesia. Hingga saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai munculnya sejarah sastra Indonesia. Periode ini disusun oleh para ahli menurut pendapatnya masing-masing. Periodisasi menurut Ajib Rosidi dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa kelahiran atau masa penjadian, yang mana mulai tahun 1900 sampai dengan 1945. Kemudian yang kedua, masa perkembangan, yaitu mulai dari tahun 1945 sampai masa kelahiran atau masa penjadian itu terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode awal sampai dengan periode 1933. Periode yang kedua yaitu
dari tahun 1933 sampai dengan 1942. Periode yang ketiga mulai dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Kemudian masa perkembangan yaitu ada 3 periode. Yang pertama periode tahun 1945 sampai dengan 1953. Yang kedua yaitu periode dari tahun 1953 sampai dengan 1961. Kemudian periode yang ketiga yaitu dari tahun 1961 sampai dengan sekarang.